wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu jamaah pengaosan Ahad pagi wonten Kapanewon Lipar ingkang insyaallah pinaringan hidayahipun saking Gusti Allah. Ingkang sampun sami pikantuk unjukan anget sami dipun unjuk. Ampun nggih. Niki ngajeng kula kantun lomboke. Kinten-kinten nek kirang teges nggih mang gigit mboten napa-napa. Gandring kadosipun tanggune pun telas nggih. Nggih. Nek kinten-kinten kirang nggih gandring wontene namung setunggal nggih sangu piyambak. Bapak Ibu sedaya jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang insyaallah saestu kaula tresnani ugi kaula hormati. Langkung-langkung dumateng pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Lipar, baik menika ketua ngantos dumugining anggota, baik menika ingkang dados pengurus cabang ngantos dumugining pengurus ranting, ingkang alhamdulillah enjang punika kita tasih pinaringan sehat, pinaringan sempat, sehingga kula lan panjenengan sami enjang punika kumpul bareng, kempal manunggal, ngaji sesarengan, insyaallah dalam rangka memperkuat iman, ilmu, amal, insyaallah. Wa dalu kula pun sirah ten Kulon Progo. Dumugi griya ngantos dumugining jam 12:30. Bojo kula bi mulih ora ngoten niku. Ya mulih ngoten niku kula. Mbokne arep turu pesantren meneh ngoten niku. Wengi mulih nek pun wancine mulih dongake wae slamet ngoten niku. Alhamdulillah 12:30 dumugi griya. Banyak hal yang bisa saya ceritakan, tapi nyuwun sewu minimal biar menjadi bagian dari salah satu ghirah sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pengurus Muhammadiyah. Bapak Ibu sedaya, semakin kesana Muhammadiyah menika semakin berkemajuan, nggih mboten? Semakin majeng. Baik menika dalam bidang dakwahnya, ya, baik itu dalam bidang pendidikannya, ya, dan kualitas orangnya, Bapak Ibu sekalian. Coba khusus di Gunung Kidul, kalau setiap 18 kecamatan atau Kapanewon setiap Ahad pagi sami ngaji, itu berarti semakin banyak warga Muhammadiyah yang insya Allah semakin tambah ilmunipun, semakin tambah amalipun,
semakin tambah imanipun, semakin kesana itu semakin bersinar Muhammadiyah. Maka berbanggalah Bapak Ibu sedoyo, minimal kula lan panjenengan sami insya Allah sami nderek nunut Muhammadiyah. Maka pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, biar kita ini menjadi seorang warga Muhammadiyah yang selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama minimal ya, mengingat kembali ya, utamanya meneladani, dan semakin kesana itu juga semakin cinta kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau nantinya memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum saya berpanjang lebar ada beberapa informasi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, panjenengan sedaya ingkang sami lenggah wiwit ngajeng ngantos dumugining mriku cedhak tulisan alas kaki wajib dilepas, ngantos dumugining gandulane bocah-bocah nika, ngantos dumugining ngajenge daleme Pak Yusuf ugi Mbah Maryuni ya. Niku sedaya ingkang sami pengin sami nderek ngaji wonten kalodhangan enjang punika pengin uripe bahagia. Leres mboten? Dunya akhirat. Pramila nyuwun sewu Bu Pak. Siji sing badhe kawula aturaken tentang masalah jariah sebelum nanti ke inti. Pertama, pesantren kita yang ada di wilayah Kapanewon Nglipar utaminipun pesantren milik Muhammadiyah, yaitu Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair, per tanggal 1 Oktober sampai dengan nanti terpenuhinya kuota PSB menika sampun bika kuota program inden. Nek panjenengan pengen gadai generasi-generasi Islami, akidah murni, akhlak Islami, tinggi prestasi, minimal nanti bisa terus memperjuangkan dakwah sesuai yang pernah dilakukan oleh para nabi utaminipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo manglebetaken beleng pesantren rasah adoh-adoh. Setuju mboten? Setuju mboten? Setuju. Mosok warga Nglipar duwi pesantren sing isine akeh wong luar Gunung Kidul, malah sing wong Nglipar dhewe do mboten gliyak. Gliyak. Kula mengajak-ajak lho niki. Karena kula nggih nyuwun sewu, mboten asli warga Nglipar, ning nderek sami ngedi neng Kapanewon Nglipar. Minimal mumpung tasih dipun paringi amanah untuk saling mengajak, monggo putra putrinipun panjenengan sami dipun lebetaken. Kaping kalihipun Bapak Ibu sedaya, 2, berkaitan dengan amal jariah. Alhamdulillah pesantren kita, bahkan pimpinan daerah Muhammadiyah, mulai juga per bulan Oktober ini
akan membebaskan sebidang tanah yang insya Allah akan digunakan sebagai wahana dakwah. Kalau di pimpinan daerah Muhammadiyah, insya Allah akan membuat seperti halnya Islamic Center. Ini baru pengadaan tanahnya. Dengan insya Allah kurang lebihnya harganya 2 miliar. Monggo mbok pilih panjenengan sami pikantuk selebaran amplop sing isine ken derek berpartisipasi beramal jariah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Monggo sak mampune nek saged nggih dipun iseni. Ning nek mboten pengin tebih ten daerah nggih Darul Khair nampi. Insyaallah juga bulan Oktober ini pembebasan tanah sebelah utara Asrama Putra. Insyaallah semoga saja dengan berkembangnya pesantren kita ini juga bertambah maju fasilitas sarana prasarana yang ada di lingkungan setiap amal usaha Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus meneladani Rasul? Kenapa kita harus berusaha untuk mencontoh perilaku, ucapan, baik itu gerakan dakwah kita ini sebisa mungkin seperti hanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quranipun jelas Bapak Ibu sekalian. Bahkan Allah ini menuliskan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Yang Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini Allah tegaskan. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Nek kula lan panjenengan sami ngantos golek contoh ya di luar dalam hal ini Rasulullah keliru napa mboten keliru? Keliru napa mboten keliru? Sing nom-nom Mbak Mas Lendro, kalau kalian mengidolakan yang seharusnya itu sama sekali nggak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan antum sekalian, mohon maaf, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan silahkan ibaratnya komputer itu kita bersihkan kotoran-kotoran itu, virus-virus itu, dan segera update agar kita mampu meneladani dan minimal, walaupun tidak semua bisa kita teladani, minimal by step kita mampu mengikuti apa yang menjadi bagian dari salah satu ajarannya. Betul napa leres? Leres napa betul? Betul ugi leres. Yes. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kalau Allah SWT sudah menyampaikan seperti itu, berarti ini berkaitan dengan penegasan
penegasan terhadap setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah di dunia, untuk selalu meneladani, untuk selalu mencontoh, untuk selalu terus juga mengajarkan dan juga meneruskan perjuangan dakwah baginda Rasul. Rasul memang sudah tiada, bahkan mohon maaf kita jauh dari peradaban Rasul. Bahkan mohon maaf, kita sama sekali belum pernah bertatap muka, belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi karena keteladanan beliau, karena sifat-sifat beliau, karena kemuliaan beliau, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai hari ini kita insya Allah menjadi salah satu umatnya yang suatu saat nanti akan mendapatkan syafaat. Pengen pikantuk syafaat Bapak Ibu sekalian? Pengen boten? Ibu-ibu pengen boten? Ya, ibu-ibu langkung seru. Yes, pun. Nah, niki. Pramila Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan di saat Rasul itu sudah betul-betul menjadi teladan bagi kita? Dan kenapa Rasul itu menjadi teladan bagi kita sebagai seorang manusia? Ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini panjenengan itu semakin kumantil kantil. Napa niku kumantil kantil? Semakin cinta. Kinten-kinten jenengan sami cinta mboten kalian Kanjeng Nabi? Tenane. Tenane. Wong karo bojone wis sok-sok oleh cinta nek tekne entuk jatah bulanan nih. Ning insyaallah warga nglipar menika tidak hanya cukup cinta kepada para suaminya atau istrinya atau anaknya, tapi cinta kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasul itu sebagai kiblat keteladanan seorang manusia? Pertama karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Khalilullah. Napa Bu, Pak? Napa niku Khalilullah? Napa? Kekasih Allah. Pun jenengan kekasih Allah napa mboten? Tenane? Insya Allah. Pun sami meneladani Kanjeng Nabi dereng. Sampun, tenan lho. Tenan lho. Tenan lho. Engko aja eneng ceritane, eneng jamaah nglipar arek mlebu masjid, arek tidak masjid ngleteh telek lencung nesu-nesu. Kuwi dereng umate Kanjeng Nabi Muhammad. Nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku saking apike Bu Pak niku pernah dikala nyuwun sewu nggih, dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngrajeng tindak masjid niku do sami dipun sami napa? Nah, nek cara nglipare niku dicegat bar niku gek do sami dipun lempari kotoran unta. Ning Kanjeng Nabi pripun? Kinten-kinten nek jenengan niku ngoten niku muring napa alhamdulillah? Muring napa alhamdulillah? Wah, nyun sewu lho niki. Kula mboten jawab lho niki. Nyun sewu. Lha wong gur sendale lho. Gur sendale. Sing leteh telek lencung, gur sendale kuwi oleh nyuwun sewu. Terkadang nesune pol kok. Apa meneh iki di Kanjeng Nabi babar blas mboten nesu, Pak.
Maka ya pantes nek beliau itu adalah seorang Khalilullah. Teladannya umat. Maka di saat kulolan panjenengan sami pengen menjadi seorang yang mendapatkan syafaat darinya, mari kita meneladani, kita mencontoh kejujurannya, amanahnya, kecerdasannya, utaminipun yang berkaitan dengan perilakunya Bapak Ibu sekalian. Baik itu dalam kehidupan pribadinya maupun juga kehidupan keluarganya, sampai di saat beliau berdakwah di kalangan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau saya boleh bilang, tidak ada cacat sama sekali pun. Tidak ada. Itu baginda Rasul. Kenapa beliau itu sebagai seorang Khalilullah? Ya. Salah satu alasannya kenapa Rasulullah ini menjadi suri teladan adalah karena Rasulullah ini adalah kekasihnya Allah. Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati, ugi kawula tresnani. Bismillah. Pertanyaannya, Ustadz, Pak, Mas, apakah kita sebagai seorang manusia ini juga bisa menjadi seorang Khalilullah atau kekasih Allah? Bisa. Ya, bisa. Ya. Asalkan kula ugi panjenengan sami selaku umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa niki Pak Bu? Tetap terus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Iki aja ngasih nyuwun sewu. Dipun lalekke. Kenapa beliau ini menjadi seorang Khalilullah? Karena akhlaknya beliau adalah akhlak Quran. Perilakunya Rasulullah ini perilaku yang tertulis, ya, tercatat di dalam Al-Quran. Bahkan tingkat hafalannya itu Masya Allah. Ya, biasanya Dhobit Sodron. Ora bakal lali Bu Pak. Ora duwe lali. Ya. Saking cerdasnya. Ya. Ya. Menikah Pak. Itu Khalilullah. Alasan pertamanya kenapa Rasul ini. Maka dari itu di saat ada seorang manusia sampai hari ini belum orang ngerti sapa Kanjeng Nabi, ya, ya. Bahkan sama sekali tidak meneladani perilakunya, wis pun ojo ngarep-arep syafaat. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah minimal lah. Tapi sekarang Bu Pak, generasi muda kulolan panjenengan sami, generasi taman kanak-kanak kulolan panjenengan sami, nyuwun sewu memprihatinkan Bu Pak. Sangat memprihatinkan. Di masa kecil saya dulu hampir setiap 1 pekan sekali minimal setiap hari Jumat itu pasti eneng TPA. Nggih mboten? Saniki nyuwun sewu. Hampir seluruh masjid-masjid yang berdiri di setiap kampung-kampung TPA-ne mati suri. Uripe nek poso. Leres napa mboten leres? Leres.
Wis, betul. Lah bagaimana anak cucu kita, anak cucu kula lan panjenengan sami ingin meneladani baginda Rasulullah agar bisa jadi seperti minimal apa yang pernah menjadi bagian dari salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Di saat tidak pernah mendapatkan ajaran agama. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, monggo nek panjenengan kinten-kinten boten saged mengajarkannya, monggo dipun sami lebetaken di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Syukur bagya nyuwun sewu pesantren minimal kagem bentengi Pak. Ya, membentengi sehingga nyuwun sewu jenengan menika nggadahi investasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi seorang yang harus patut kita teladani? Yang kedua, beliau adalah penutup para nabi dan risalah wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Di dalam Quran surat Al-Ahzab Allah menegaskan ayat yang ke-40. Maka Muhammadan ya, aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi dan nabi. Pun nek enek sesuk tahun 2024 ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku utusane Gusti Allah, berarti tertolak keislaman. Dan apabila kita juga ikut mengakui, berarti kita juga termasuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai umatnya, ya kita harus mengakui bahwasanya teladan kita yang terakhir, nabi kita yang terakhir, penutupnya para nabi, ini ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah penutup ya yang diutus oleh Allah, yang terakhir ya, yang insya Allah suatu saat nanti di saat kula lan panjenengan sami sudah dalam keadaan berada di padang mahsyar, semoga saja senantiasa memberikan syafaat kagem kula lan panjenengan sami. Itu. Ya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini harus menjadi penegasan. Ya. Tadi saya sampaikan yang pertama, kita boleh mengidolakan seseorang, tapi jangan sampai kita melupakan baginda Rasul sebagai idola utama. Yang kedua, kita harus betul-betul mengimani, ya, meyakini, mengakui bahwasanya baginda Rasul ini adalah penutupnya para nabi. Tidak ada nabi setelah baginda Rasul. Itulah di saat kula lan panjenengan sami suatu saat nanti, di saat ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan naungan dari Allah, ikuti saja. Maka di saat kita ini mempelajari agama Islam, itu jangan lupakan dua, yaitu iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Ya. Iman dan ilmu.
ya, berilmu tapi tidak beriman, mohon maaf, bisa menyesatkan. Ya. Beriman saja tapi tidak berilmu, mohon maaf, apa yang mau kita amalkan? Ya. Maka di saat kita ingin menjadi seorang yang berislam kafah secara keseluruhan, pertama yang harus menjadi penegasan adalah iman, baru ilmu, ya, baru amal. Maka baginda Rasul pun juga mengajarkan kepada kaumnya pada waktu itu pertama kali berkaitan dengan bagaimana agar menjadi seorang manusia yang beriman. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang namanya dakwah menika ora kudu kabeh melu. Ya. Ora kudu kabeh melu. Dan ternyata yang namanya dakwah, ya, ujian yang paling berat itu adalah, mohon maaf Bu Pak, ujian keluarga. Umatnya Nabi Nuh termasuk putranipun nggih? Nggih mboten? Jelas-jelas bapakane nabi. Tapi anaknya sampai wafat, tenggelam, tetap tidak mengikuti ajaran bapaknya. Nabi pun juga seperti itu. Pamannya, kakeknya, leres mboten? Tidak mengikuti apa yang putune gowo utaminipun. Ya, hanya mengakui saja. Ya. Tapi mohon maaf, tidak mengikuti Bapak Ibu sekalian. Maka di kalam nyuwun sewu panjenengan sebagai seorang niki, bapak-bapak niki, ya, sudah mengajarkannya kepada putra-putri panjenengan, kepada keluarga panjenengan, sanak sederek panjenengan. Sing sami pikantuk hidayah mesti sami'na wa'a. Sing boten nggih boten napa-napa. Jangan dipaksa. Ya. Nek kula kalian anak-anak kami terkadang baik itu di pesantren maupun juga di sekolah, lebih baik dipaksa masuk surga dibanding kita ini ikhlas masuk neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, mari melalui kajian yang sering kita lakukan setiap Ahad pagi ini, kita bersama-sama untuk menjadikan kehidupan kita agar bagaimana kita menjadi seorang manusia yang minimal walaupun derajat kita ini tidak menjadi seorang yang diutus oleh Allah, yaitu sebagai seorang nabi dan rasul, tapi kita di saat sudah tercatat oleh Allah sebagai seorang khalifah, betul? Leres? Kita menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang khalifah yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Utaminipun bener tur bener. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi teladan kita? Karena beliau memiliki kedudukan yang terpuji, al-maqam al-mahmudah. Apakah seorang manusia juga bisa mempunyai kedudukan terpuji? Saged Bu Pak. Qur'ane jelas. Wa minal lail fatahajjat bihi nafinatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamman mahmuda. Perbanyak sholatul lail. Di saat kita sudah menjaga kualitas ibadah yang 5 waktu, insya Allah secara istiqomah,
Bahkan bisa dilakukan secara berjamaah. Mari kita tambah amalan-amalan sunnah yang itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan dengan memperbanyak minimal Bu Pak. Pun to. Boten sah sedaya riyin, base step minimal sholatul lail atau tahajud. Walesane niku wau lho, maqama mahmuda. Gusti Allah bakale menempatkan kita di kedudukan yang terpuji, tempat yang mulia, baik itu di sisi manusia, ya, baik itu yang sifatnya di dunia maupun juga di akhirat. Pun Bu, Pak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah seorang nabi dan rasul yang maksum, yang ummi. Tapi kenapa? Ada seorang sahabat yang pernah bertanya, Bapak Ibu sekalian, ya Rasul, panjenengan menika sampun dipun sami jamin surga. Ning kok panjenengan nek sami nindakaken ibadah salat, Masya Allah. Nek ndonga ngantos nangis-nangis. Ya. Nek salat sampai kakinya sami bengkak. Sami beleken. Jenengan beleken karena teng pundi? Panjenengan beleken sikile karena teng pundi? Ten mono. Nah niki mboten kula lho niki jenengan. Jenengan ibu-ibu panjenengan bersinar niku karena sinar wudu napa sinar skincare? Nyun sewu. Niku. Beliau menjaga wudunya, menjaga sholatnya Bu Pak. Dan di saat beliau ditanya oleh seorang sahabat seperti itu, ya Fulan, aku hanya ingin menjadi seorang manusia yang pandai bersyukur. Dan jenengan pun sami nyun sewu, panjenengan sampun banyak bersyukur napa banyak kufur? Bersyukur napa kufur? Alhamdulillah nek syukur. Insyaallah kula yakin kok ngudi tiliki saka esemane we eseman syukur. Ibu-ibu niki lho. Niki. Nggih ta Bu nggih? Niku. Bapak-bapak nggih mboten? Nggih. Tenane. Alhamdulillah. Niku Pak Bu. Nah, niku Kanjeng Nabi. Maka dari itu, kenapa Rasul itu betul-betul menjadi teladan bagi kita? Karena beliau itu mempunyai kedudukan yang terpuji, baik itu di sisi manusia maupun juga di sisi Allah. Baik itu di hadapan manusia maupun juga di hadapan Allah. Lah nek kula lan panjenengan sami pengen mempunyai kedudukan terpuji baik itu di hadapan manusia, utaminipun di dunia maupun juga di akhirat, niki wau kuncine perbanyak salat tahajud. Yes, niku lho, perbanyak salat ning nggih nyuwun sewu. Sing 5 wektu sami dipun laksanaken rumiyin. Itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kenapa baginda Rasul ini menjadi seorang teladan? Yang keempat karena risalah beliau adalah umum bagi semesta alam. Dan beliau diutus kepada jin dan manusia. Sehingga Rasul itu utusan tidak diutus oleh Allah, tidak hanya cukup diutus untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam semesta. Kula jenengan dipun utus namung sebagai seorang khalifah, jaga donya. Ibarat sing jaga we ora gur siji, akeh. Nenek Kanjeng Nabi niku hanya satu, ndak ada tandingannya, ya. Tidak ada tandingannya.
Dan beliau ini adalah punya kedudukan, selain juga kedudukan yang mulia di sisi manusia, di sisi Allah, beliau ini diutus untuk alam semesta. Ya, alam semesta. Maka yo pantes nek beliau itu patut dipun teladani. Pantes kalau beliau ini menjadi seorang nabi akhir zaman. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir. Yang kelima, beliau diberikan Al-Quran. Nih, ya, yang merupakan mukjizat terbesar dan hujjah dalam hal ini pelajaran bagi para hamba Allah, yaitu manusia. Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran, dan Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat yang semisalnya. Dalam hal ini baginda Rasul ini diberikan mukjizat, yang mukjizat itu sampai sekarang masih bisa kita amalkan, masih bisa kita pelajari dan kita baca bersama-sama, yaitu Al-Quran. Sehingga sekali lagi, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran utami ini pun insya Allah akan selamat sampai yaumul qiyamah. Itu yang pernah disampaikan oleh Rasul ketika Rasul pada waktu itu khutbah wada, yaitu khutbah terakhir sebelum wafatnya beliau. Beliau menyampaikan, di antara apa yang disampaikan adalah isinya, wahai umatku, berpegang teguhlah kepada dua perisai. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ya, sunnahku. Ya, insya Allah sampai yaumul qiyamah engkau tidak akan pernah tersesat. Itu Bapak Ibu sekalian 5 hal yang kenapa baginda Rasul ini menjadi sebagai seorang teladan bagi umat manusia, utaminipun kagem kula lan panjenengan sami. Panjenengan selaku umatnya tidak hanya cukup kita mengakui nabiku Muhammad, bukan, nabimu Muhammad, tidak. Tapi selain juga mengakui, kita bersama-sama meneruskan perjuangan dakwah beliau. Baik itu mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada istri atau suami kita, mengajarkan kepada saudara-saudara kita, sehingga sampai akhir zaman nanti kita tetap terus meneladani dan mencontoh beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal yang dicontoh itu diantaranya adalah kejujurannya, karena beliau punya sifat asyidik. Tentang amanahnya, beliau selalu amanah dalam segala hal. Ya, ini yang mungkin sulit ya dimiliki oleh seorang manusia. Baik itu jujur, baik itu amanah. Yang ketiga, beliau selalu tablik, selalu menyampaikan apa yang beliau ajarkan kepada umatnya pada waktu itu adalah tentang kebenaran, ya, tentang ajaran kebenaran. Maka di saat kita berusaha untuk selalu diajarkan tentang kebenaran lewat kajian, lewat pengajian, mari kita datangi majelis ilmu itu agar iman kita, amal kita, ilmu kita ini istiqomah dan meningkat. Yang keempat diantaranya adalah sidik, amanah, tablik,
fatona. Mari kita mungkin hari ini sudah tua bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi generasi-generasi anak-anak kita, anak-anak cucu kita, jangan sampai menjadi generasi-generasi yang lemah. Lemah iman, lemah amal, lemah ilmu. Bagaimana caranya? Ya mari kita masukkan agar minimal terus bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Masukkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah minimal, ya, atau sekolah-sekolah Islam lainnya. Karena kita warga Muhammadiyah ya Muhammadiyah, ya. Kalau main marem ya pesantren, sehingga setidaknya itu menjadi bekal, ya, pondasi untuk anak-anak kita dalam rangka mengarungi kehidupan yang semakin hari semakin tidak menentu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangannya, banyak khilafnya, banyak salahnya, itu datangnya dari pribadi saya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini jadi asar-asar yang insya Allah diamalkan dalam kehidupan kita, baik itu di kehidupan keluarga, masyarakat, maupun juga dimanapun kita berada. Pesan yang terakhir, selalu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, seperti apapun, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik itu dalam keadaan bahagia maupun susah, tetaplah menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah bagi orang-orang yang bertakwa, apapun yang kita minta, asalkan kita menjadi orang yang taat, akan dijamin dan terjamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita akhiri dengan sayyidul istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ambu'u laka bi ni'matika 'alayya wa ambu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.